Pemirsa, terkait kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter di sebuah rumah sakit ternama di Kota Malang, polisi sudah mengetahui dan mempelajari kronologisnya. Ya, namun polisi masih menunggu laporan korban terkait dugaan pelecehan seksual yang telah dipostingnya di media sosial hingga viral. Ini kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi kasus adanya dugaan kasus pelecehan seksual. Pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengecam keras aksi pelecehan seksual yang dilakukan oknum sejumlah dokter. Ya, Kemenkes pun akan memberikan sanksi berat bagi pelaku, di antaranya dengan mencabut surat izin praktek. Cederai sumpah dokter. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Ya, berbagai informasi yang akan mengisi Sindo Today hari ini, pemirsa. Namun kita awali dari informasi yang pertama, di mana dari Kabupaten Waikanan, Lampung. Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam. Dari rekonstruksi terungkap, oknum anggota TNI Kopda Basarsyah telah dijadikan tersangka ini melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basarsyah, tersangka perjudian Peltu Lubis, dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa. Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lucianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Pribtu Anumerta, M. Galip Surya, dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegan yang diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basarsyah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi sabung ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang diresahkan maraknya peredaran uang palsu di pasar tradisional Playen di Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima pedagang dalam transaksi harian. Palsu. Ini juga palsu. Wah, heboh, pedagang menemukan uang palsu di pasar tradisional Playen Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima dalam transaksi harian dan baru disadari beberapa saat kemudian. Total terdapat 2 pedagang yang menerima uang rupiah palsu, masing-masing 2 lembar pecahan 50.000. Keempat lembar uang palsu telah diperiksa secara manual dan ditemukan adanya perbedaan dengan uang asli, seperti warna yang memudar dan kertas yang terasa berbeda. Ya, kulon itu
dodol ke jam 12 kok nggih mboten ngerti nak jam pira mboten ngertos. Jadi siapa yang bawa uangnya itu nggak tahu? Nggih mboten kula iling-ilingi kok nggih. Nggih. Ning ruwak nggih etok nggih mung kula wadahi ngoten. Para pedagang pun kini resah karena terancam rugi jika tak sengaja menerima uang palsu. Meski tidak membuat laporan resmi, mereka berharap pihak terkait turun tangan memberantas peredaran uang palsu ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter juga mencuat di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, kali ini korbannya seorang selebgram asal Kota Bandung yang rencananya akan menempuh jalur hukum atas peristiwa yang dialaminya pada tahun 2022 lalu. Seorang selebgram asal Kota Bandung berinisial Q mengunggah kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter di salah satu rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Q mengaku menjadi korban oknum dokter dengan modus periksa detak jantung, namun memintanya menanggalkan seluruh pakaian selama proses pemeriksaan. Tidak hanya itu, dalam pengakuannya, oknum dokter juga dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam menggunakan ponsel. Sadar akan hal itu, korban bergegas kembali mengenakan bajunya dengan alasan ingin istirahat. Atas peristiwa yang dialami korban pada tahun 2022 ini, kuasa hukum korban menyebut akan menempuh jalur hukum. Akan melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang TPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun, bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up, yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya, korban speak up, mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini, 3 tahun ini. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menyebut akan memberikan sanksi tegas jika pelaku terbukti bersalah. Ya, kami akan mengikuti norma hukum pidana, perdata, disiplin, dan etika profesi. Hari ini kami masih akan rapat, karena baru munculnya tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu. Tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan, termasuk penjatuhan sanksi. Dasarnya malah norma itu tadi. Kita norma hukum kita punya harus diikuti. Kasus pencabulan yang diduga dilakukan seorang oknum dokter diduga terjadi di salah satu rumah sakit ternama di Kota Malang, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah unggahan akun Instagram korban viral di media sosial.